Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jemaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita dan atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan sungguhnya nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki nasab yang sangat tinggi, ya. Dan ini diakui oleh orang-orang kafir, diakui oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tatkala Heraklius bertemu dengan Abu Sufyan, dan tatkala itu Abu Sufyan masih dalam kondisi kafir, maka Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan menjawab, "Huwa fina dzu nasab." Sungguhnya Muhammad di antara kami adalah orang memiliki nasab yang tinggi. Demikian juga Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala ditanya oleh Raja Najasyi, sebagaimana pernah kita sebutkan riwayatnya dalam Musnad Al-Imam Ahmad, maka beliau menyebutkan tentang bagaimana kehidupan jahiliyah, bahwasanya mereka makan bangkai, mereka melakukan perbuatan keji, mereka melakukan hal-hal yang haram, memutuskan silaturahmi dan yang lainnya. Hatta ba'atha ilaina rasulan minna, sampai Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari golongan kami. Na'rifu nasabahu, yang kami tahu nasabnya. Sidqahu wa amanatahu wa afafahu, kami tahu tentang nasabnya, tentang jujurnya, amanahnya dan akhlaknya yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW dipilih oleh Allah dalam nasab yang sangat tinggi. Para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW dilahirkan dari nasab yang tinggi, ya. Banyak hikmah di balik hal ini, ya. Di antaranya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga beliau dari Bani Hashim, ya. Dan kita telah jelaskan orang-orang Arab mereka dibangun di atas ta'assub kabilah, ta'assub fanatik kabilah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibela oleh Bani Hashim. Bahkan di antara para pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang belum masuk Islam, seperti pamannya Abu Talib. Abu Talib tidak masuk Islam tapi sampai meninggal dunia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga akan nanti kita jelaskan tatkala Rasulullah SAW dan kaum muslimin dikepung oleh orang Quraisy, diisolasi sehingga tidak ada makanan yang masuk. Disebutkan dalam beberapa tahun. Di situ juga banyak Bani Hashim, meskipun mereka belum masuk Islam, mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang mulia. Mereka tahu bagaimana nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedahnya juga agar tidak ada tuduhan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mencari dunia, sedang mencari kerajaan. Kenapa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku sebagai nabi, dia akan menjadi orang hebat. Orang-orang kafir sudah mengenal dia, bahkan dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan dia adalah cucu dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pimpinan orang-orang kafir Quraisy. Jadi seandainya Nabi Muhammad SAW tidak mengaku sebagai nabi, dia akan jadi orang top juga di kota Mekah. Justru waktu dia mengaku sebagai nabi, malah dia ditinggalkan oleh banyak orang-orang Quraisy. Sehingga tidak ada tuduhan bahwasanya Muhammad SAW ini sedang mencari dunia. Kemudian juga dengan nasabnya yang tinggi, tidak ada yang merendahkan Nabi dari sisi nasab. Kita tahu orang-orang kafir Quraisy berusaha mencari kesalahan-kesalahan Nabi SAW. Namun dari sisi nasab mereka tidak berhasil. Ya, seandainya Nabi SAW diutus dari nasab yang rendah, maka mereka punya alasan untuk tidak mau ikut Nabi SAW.
Mereka punya alasan. Ngapain ikut orang nasabnya rendah? Tetapi Rasulullah SAW kalau istilah kita adalah keturunan darah biru. Darah biru yang paling top, istilah kita seorang Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut beliau dari sisi nasab. Nasabnya paling hebat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW adalah anak dari Abdullah, ayahnya bin Abdul Muttalib, dan ibunya adalah Aminah bintu Wahbin. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, waktu menikah dengan Aminah, ya, dua-duanya memiliki nasab yang tinggi, ya. Dua-duanya memiliki nasab yang tinggi. Kemudian menikah, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian hadis-hadis dhaif yang bercerita tentang menikahnya Abdullah dengan Aminah. Disebutkan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Abdullah, ya, tatkala hendak pergi menuju Aminah, datang seorang wanita mustabdhi'ah. Wanita ini minta digauli oleh Abdullah karena ingin mencari bibit unggul, sebagaimana pernah kita jelaskan tentang jenis-jenis pernikahan yang ada di zaman jahiliyah. Waktu dia datang, dia lihat Abdullah ada cahaya di wajahnya. Kemudian Abdullah minta izin mau pergi ke Aminah dulu. Waktu dia pergi ke Aminah, kemudian berhubungan dengan Aminah, setelah balik cahaya tersebut hilang. Maka wanita ini mengatakan, saya tidak mau berhubungan dengan kau. Kenapa? Cahaya yang ada di wajahmu hilang. Ini hadisnya lemah, hadis ini lemah, ya. Sebagian dibuat oleh sebagian orang, ya, karena ingin mengesankan tentang cahaya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah cahaya. Dan kita tidak ragu Rasulullah SAW adalah apa? Cahaya, ya. Allah kirimkan, utus Nabi SAW di atas muka bumi sebagai cahaya. Tapi dia bukan cahaya dalam kondisi fisik keluar lampu atau sinar, bukan demikian. Tapi adalah cahaya dalam bentuk maknawi, majas, bahwasanya beliau dikirimkan oleh Allah sebagai cahaya untuk menerangi bumi yang dalam kondisi, ya, gelap dengan kesesatan dan kesyirikan. Sebagian riwayat mengatakan wanita tersebut istri kedua Abdullah, ya. Namun ini semua riwayat yang lemah. Intinya Abdullah pun menikah dengan Aminah. Kemudian tatkala Rasulullah SAW masih dalam kandungan, Abdullah disuruh oleh Abdul Muttalib untuk mengambil tamar di kota Madinah. Berangkatlah Abdullah pergi ke kota Madinah. Ternyata tatkala sampai di sana, waktu hendak pulang, beliau dalam kondisi sakit, kemudian meninggal dunia. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, kapan meninggalnya Abdullah. Ada yang mengatakan Abdullah ayah Nabi SAW meninggal tatkala Nabi berumur 2 bulan. Ada yang mengatakan berumur 2 tahun. Ada yang mengatakan umur beberapa bulan. Tapi pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama bahwasanya Rasulullah SAW tatkala ayahnya meninggal, beliau masih dalam kandungan ibunya, Dan ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah kesempurnaan dalam keyatiman. Ya, kesempurnaan dalam keyatiman. Karena anak yang yatim yang paling sempurna yaitu tatkala ayahnya meninggal, dia masih dalam kondisi kandungan, sehingga dia tidak sempat bertemu dengan sentuhan kebaikan ayahnya. Belum sempat, tahu-tahu dia lahir ayahnya sudah tidak ada. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya, ya, Allah sengaja, ya, menjadikan Nabi SAW dalam kondisi sempurna yatimnya, agar yang langsung mendidik Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar Allah tidak terpengaruh dengan adat istiadat, agar Nabi SAW tidak terpengaruh dengan adat istiadat kesyirikan yang dimiliki oleh ayahnya Abdullah. Karena ayahnya Abdullah dan kakeknya juga dalam kondisi melakukan kesyirikan, sehingga Rasulullah SAW tidak terlalu terikat dengan ayahnya, ya. Sehingga kalau kita lihat Rasulullah SAW hanya hidup sebentar dengan ayahnya, kemudian hidup sebentar dengan kakeknya, ya. Setelah agak dewasa sudah mulai besar baru dengan pamannya Abu Talib. Setelah dia bisa membedakan, ya, sudah mumayyiz. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adapun lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka telah dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk pengkabulan dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya Hajar di Mekah bersama putranya Ismail, maka tatkala itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim tatkala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Allah, utuslah pada mereka
seorang rasul dari diri mereka, yaitu keturunan Ismail akan ada seorang rasul. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada rasul antara Ismail sampai Muhammad, tidak ada rasul yang lain. Keturunan Nabi Ismail yang jadi rasul cumalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan adiknya Ismail. Adiknya Ismail, Ishak, dari turunan Ishak banyak nabi. Nabi-nabi Bani Israel semuanya dari keturunan apa? Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak kemudian Bani Israel. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, ya, Nabi Daniel dan nabi-nabi yang lainnya semuanya dari keturunan Ishak. Banyak nabi dari keturunan Ishak. Adapun dari keturunan Ismail cuma satu nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah doa yang dikabulkan, doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Ana da'watu Abi Ibrahim." Aku adalah doanya nenek moyangku Ibrahim. "Wa busyra Isa." Dan aku adalah kabar gembira yang telah dikabarkan oleh Isa. Kemudian beliau menyebutkan tentang proses kelahirannya, kata beliau, "Wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at minha qusurus Syam." Tatkala ibuku melahirkan aku, ibuku melihat cahaya keluar dari tubuh beliau kemudian menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Tatkala itu negeri Syam ya masih dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya cahaya Nabi, ajaran Nabi akan sampai kepada negeri Syam, dan bahwasanya Islam akan berkembang di negeri Syam. Padahal waktu tatkala itu negeri Syam dikuasai oleh orang Nasrani. Adapun pengkhabaran Nabi Isa sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Kata Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah Rasul yang Allah utus kepada kalian, yang membenarkan kitab Taurat yang ada sebelumku, dan sebagai pemberi kabar gembira bahwasanya akan ada Rasul setelahku namanya Ahmad." Ya, namanya Ahmad. Dan di antara nama-nama Nabi SAW adalah apa? Ahmad. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa nama, di antaranya Ahmad. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, adapun kapan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama ijma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin. Ini ijma' ulama. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Dan lahir, ya, jumhur ulama mengatakan pada tahun gajah. Lahirnya pada hari Senin sebagaimana dalam hadis tatkala dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyam yaumil itsnin, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, kenapa beliau berpuasa pada hari Senin? Kata beliau, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka ijma' ulama bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada hari Senin. Adapun bulan apa Rasulullah SAW lahir, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir di Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Dan sebagian ulama berpendapat Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan. Adapun yang berdalil bahwasanya Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan, mereka mengatakan Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi seorang nabi tatkala genap umurnya 40 tahun. Tatkala genap umurnya berapa tahun? 40 tahun. Ya, dan tatkala genap umur Nabi 40 tahun, yaitu pada bulan Ramadan, tatkala Al-Quran turun kepada Nabi SAW, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Oleh karenanya kalau kita tarik mundur 40 tahun yang lalu, berarti Rasulullah SAW lahirnya pada bulan Ramadan. Paham ini pendalilannya? Jadi mereka mengatakan Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun 40 persis, dijadikan Nabi tatkala diangkat menjadi Nabi tatkala berumur 40 tahun persis. Berarti kalau kita tarik garis mundur ke belakang, maka harusnya beliau pun lahir pada bulan Ramadan. Namun pendapat yang kuat, ya, pendapat jumhur ulama bahwasanya beliau lahir pada bulan Rabiul Awal. Kemudian khilaf juga tentang tanggal lahirnya. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Kemudian ada yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama seperti Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, ulama-ulama ahli tarikh. Mereka mengatakan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 17 Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan 22 Rabiul Awal. Ini pendapat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi berapa pendapat? Banyak sekali. Ada yang mengatakan tanggal berapa? Tanggal 2. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10. Ada yang bilang tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 22.
Namun yang masyhur di kalangan para ulama adalah tanggal 12. Kenapa masyhur? Karena itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq dalam sirahnya kemudian dinukil oleh Ibnu Hisham bahwasanya beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, dan sirah Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham ini sirah yang paling tersebar di masyarakat. Oleh karenanya yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Namun semuanya tidak ada dalil. Kalau kita kembali kepada sirah Ibnu Ishaq dan kita kembali kepada sirah Ibnu Hisham, ternyata Ibnu Ishaq tatkala menyebutkan tentang tanggal lahir Nabi tanpa sanad sama sekali. Dia mengatakan Rasulullah SAW tanggal 12. Tidak ada sanadnya. Al-Waqidi milih pendapat yang lain. Dia juga menyebutkan tanpa sanad. Oleh karenanya kalau kita mau cek secara sanad kapan lahir Rasulullah SAW, maka tidak ada dalil yang tegas. Tidak ada dalil yang tegas. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kapan Rasulullah SAW lahir maka tidak ada dalil yang tegas. Sebagaimana juga hari-hari yang lain seperti kapan Al-Quran turun pada bulan Ramadan, tanggal berapa juga tidak ada dalil yang tegas ya. Seperti sekarang masyarakat kita meyakini bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun pada tanggal 17 bulan Ramadan. Namun itu pun tidak ada dalilnya, tidak ada sanadnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan harusnya turun pada 10 malam terakhir karena Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti harusnya tanggal 20 ke atas, bukan tanggal 17. Sama seperti Isra Mi'raj, kapan tanggalnya tidak ada yang tahu. Dari mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang tegas tentang kapan tanggalnya. Sebagaimana juga lahirnya Rasulullah SAW tidak diketahui dengan tegas kapan lahirnya. Rasulullah SAW tidak pernah mengabarkan. Maksimal yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya beliau dilahirkan pada hari Senin. Kenapa Rasulullah SAW sebutkan tentang hari kelahirannya? Karena di balik hari kelahirannya, hari Senin, ada puasa, ada ibadah yang ingin Rasulullah SAW kerjakan, yaitu puasa setiap hari Senin. Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa, dan setiap pekan beliau peringati dengan puasa hari Senin. Adapun tanggalnya untuk diperingati tiap tahun Rasulullah SAW tidak pernah kabarkan.